Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Mutia Hiola, inilah 3 berita populer pekan ini. Kita mulai dari berita pertama. Saudara, 2 mahasiswa terlibat bentrok di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Mahasiswa dari Fakultas Peternakan dan Fakultas Kelautan saling serang menggunakan bambu, balok, dan batu di dalam kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Akibatnya sejumlah kaca jendela pecah terkena lemparan batu. Menurut salah satu mahasiswa, bentrokan terjadi akibat salah paham. Sementara itu, polisi yang tiba langsung mengamankan lokasi tawuran. Pihak kampus Universitas Hasanuddin akan menindak tegas pelaku tawuran dan akan memberikan sanksi dikeluarkan dari kampus. Untuk menghindari bentrok susulan, pihak kampus meminta polisi mengosongkan area dalam kampus. Kami hanya datang melerai supaya tidak memulai, kemudian kami isolasi, kami minta kampus dikosongkan, terkhusus ini di Fakultas Peternakan dengan di Kelautan. Nanti kami akan lihat tetap yang melanggar peraturan akademik, termasuk yang merusak fasilitas, kemudian ada yang membawa senjata, yang pasti kita akan tidak tolerir, pasti akan diancam karena memang sudah ada peraturan akademiknya. Pasti akan sampai bisa di drop out paling lambat ya. Pemerintah telah melarang penjualan pakaian impor bekas karena dianggap dapat berdampak buruk bagi industri tekstil dalam negeri dan juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menyosialisasikan larangan penjualan pakaian bekas impor karena berdampak buruk bagi kesehatan dan juga berdampak buruk bagi industri tekstil dalam negeri. Namun larangan ini mengancam usaha pedagang pakaian bekas impor, seperti yang terjadi di Pasar Sentral Pekabata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pedagang berharap ada solusi lain dari pemerintah agar pedagang tidak kehilangan usahanya. Kalau bisa kasihan kita ini, termasuk pedagang kecil ini, ya jangan kasihan, jangan dilarang begitu. Jadi kalau dihentikan ini usahanya Bapak apa? Makanya itu Pak, saya bilang jangan kasih yang ini ya Pak, kerja apa lagi. Nah saya kerja ini sejak tahun 98. Ini sudah barang bekas memang? Iya, tahun 1998 saya kerja sampai hari ini. Jadi tidak setuju Pak kalau dihentikan? Ya jelas ini tidak setuju. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengunjungi Pasar Sentral Mamuju, Sulawesi Barat, menyatakan dengan tegas pemerintah melarang penjualan barang bekas impor. Komitmen pemerintah terkait larangan ini telah dinyatakan dalam Permendak nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan atas Permendak nomor 18 tahun 2021. Pakaian bekas, jadi yang bekas-bekas tidak boleh kecuali yang kita tidak bisa. Misalnya pesawat bekas boleh, ada aturannya, ya. Beras bekas ya nggak boleh juga, gitu. Yang bekas, barang bekas tidak boleh diimpor kecuali yang dikecualikan. Apa? Misalnya tadi pesawat terbang, kapal angkut tambang, ya. Tapi dengan persyaratan tertentu. Saya kira begitu. Kita ke informasi terakhir, saudara. Menyambut bulan suci Ramadan, warga Makassar, Sulawesi Selatan menggelar pawai obor. Mereka menggelar pawai obor tersebut dengan berkeliling di sejumlah jalan di Makassar. Pawai obor menyambut bulan Ramadan ini digelar Pusat Lembaga Ilmu dan Dakwah Syiratal Mustaqim Makassar. Pawai obor pun diikuti ratusan umat Islam. Mereka mengelilingi sejumlah ruas jalan di kota Makassar, termasuk Jalan Andi Tonro dan Jalan Sultan Alauddin. Pawai obor ingin mengajak warga Makassar untuk bersukacita menyambut bulan suci Ramadan. Kami dari Pusat Lembaga Ilmu dan Dakwah Syiratal Mustaqim menyelenggarakan pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, juga sekalian menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar, terkhususnya surat edaran yang menutup tempat-tempat hiburan 1 minggu sebelum Ramadan. Maka itu mohon dilaksanakan. Semoga bulan suci Ramadan menjadi bersih, damai dan tentram, dan insya Allah tidak ada lagi tempat-tempat diskotik 1 minggu sebelum Ramadan itu sudah harus ditutup. Ini demi menjalankan surat edaran Wali Kota Makassar. Itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini.
Saudara, situasi memang terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Mutia Hiola, terima kasih dan sampai jumpa.